Ya, terima kasih atas kesempatannya dan juga izinnya untuk yang pertama Pak Kepala Sekolah. Hingga hari ini saya bisa mensosialisasikan budaya positif materi modul 1-4 guru penggerak. Jadi, adapun susunan acara hari ini yaitu senyum salam sapa, berdoa, terus sikap positif dari kepala sekolah SD Negeri 2 Bukit, penyampaian materi budaya positif, diskusi dan tanya jawab, pengisian kuesioner kebutuhan dasar dan refleksi kegiatan, serta yang terakhir untuk bersama. Tadi senyum salam sapa sudah dilakukan, sekarang marilah kita berdoa sejenak terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Ya, selanjutnya sikap positif dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bukit. Untuk Bapak saya persilakan. Dulu apa berdiri? Dulu Boleh. ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sikap bersih atau sepatah atau dua patah kata nanti yang bisa saya sampaikan. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama mengaturkan pengajar lima. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur juga kita panjatkan karena berkat asum pertemuan berakhir itu kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang berbahagia. Terima kasih juga dia sampaikan kepada Ibu Komentariani yang akan menyampaikan materi modul berapa tadi itu? 1-4 tentang budaya positif di sekolah. Begitu juga dengan rekan-rekan guru dan rekan pendidikan di SD Negeri 2 Bukit yang diamalkan. Sebenarnya sosialisasi ini memang diharapkan dari sebelumnya nih, dan kita rasakan ini seperti gayung bersambut, artinya apa yang kita butuhkan kita peroleh dari rekan kita yang mengikuti guru penggerak ya. Karena menurut saya ini sejalan dengan visi dan misi sekolah ya. Sekolah kita visi-misinya adalah menciptakan sekolah yang aman dan nyaman untuk menciptakan atau untuk menumbuhkan insan yang kreatif, cerdas dan berakhlak mulia. Itu visi dan misi sekolah kita. Jadi nanti di sini akan dipaparkan materi tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah itu rasanya tidak akan mungkin kita capai jika guru-gurunya belum mampu atau belum paham dengan budaya positif. Jadi nanti ini kita akan diawali dengan pemaparan materi tentang budaya positif dari Bu Komentariani kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencermati dan bisa kita menerapkan budaya positif itu pada diri sendiri dulu, dan untuk selanjutnya nanti bisa kita tularkan ke warga sekolah semuanya. Ini warga sekolah itu artinya entah guru, siswa, tenaga pendidikan dan yang lainnya yang ada di sekolah kita. Yang harapkan kepada rekan-rekan semua, pada Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan untuk mengikuti acara ini dengan baik, menyimak dengan baik, sehingga nanti kita bisa bekerja sama dengan Bu Komentariani untuk mewujudkan perilaku budaya positif di sekolah kita. Karena budaya positif ini susah rasanya nanti dilaksanakan oleh satu atau dua orang. Harus kita lakukan bersama-sama. Nah, itu harapan saya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut ke materi saja. Setelah itu baru nanti mungkin kita akan sharing dengan Ibu Komentariani. Waktu jam kembali. Ya, acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang budaya positif. Ya, jadi ada 5 materi hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua,
teori motivasi dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang terakhir, restitusi, 5 fungsi dikontrol, segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara berkata, kewajiban seorang pendidik sama dengan kewajiban seorang petani, yaitu untuk menuntun tumbuhnya padi, seorang petani memperbaiki kondisi tanah, memeliharanya, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu. Jadi tidak merubah kodratnya dia. Kalau bibit-bibit yang ditanam petani adalah padi, biarkan dia tumbuh seperti padi. Jangan berusaha diubah menjadi mentimun. Begitu juga kalau dia padi, jangan diubah menjadi jagung. Seperti anak-anak didik kita, kalau dia bakat dan minatnya di sana, jangan kita paksa mengubah dirinya seperti apa. Tapi tugas kita adalah memperbaiki kondisi tanahnya, terus memeliharanya, memberi pupuk dan beri air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur. Seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah itu ibarat tanah, tempat bercocok tanam guru. Jadi gimana caranya guru membuat sekolah yang aman dan nyaman, sehingga menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Itu tugas seorang guru, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga bisa menciptakan karakter murid itu tumbuh dengan baik. Karena dengan murid merasa aman dan nyaman, tidak tertekan, sehingga murid bisa menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Seperti itu. Kemudian tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif. Nah, untuk menciptakan lingkungan positif ini tentu warga sekolah saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan baik terbentuklah menjadi karakter-karakter baik. Karakter yang baik akan membentuk budaya positif. Jadi dimulai dari saling bekerja sama, kemudian tercipta kebiasaan-kebiasaan. Karena terbiasa akan membentuk sebuah karakter, sehingga membudaya dia seperti itu. Tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah mencabut. Jadi selain tadi membuat lingkungan yang aman dan nyaman, tugas kita adalah mencabut gangguan-gangguan selama proses pengembangan potensi murid. Jadi biarkan murid itu mendapat kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, dan membuat kesalahan, belajar lagi. Jadi biarkan dia terus seperti itu, membuat kesalahan, belajar lagi, membuat kesalahan, belajar lagi. Karena selama seorang merasa tertekan, proses pembelajaran akan sulit terjadi. Pembelajaran tidak akan terjadi kalau anak itu merasa tertekan. Sehingga suasana budaya sekolah adalah cerminan tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh sekolah selama ini. Semua sekolah pasti ingin sekolahnya itu adalah lingkungan yang aman dan nyaman. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita refleksikan diri ya. Semua masing-masing Bapak Ibu guru coba refleksikan diri. Ya, coba kita pejamkan mata sejenak. Bayangkan sekolah impian Bapak Ibu. Coba bayangkan lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya? Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa muridnya, dan bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Coba diingat-ingat kembali. Nah, di tugas sebelumnya saya mendapat tugas untuk membuat imaji tentang murid di masa depan. Jadi ini adalah gambaran murid imaji yang saya impikan ya. Suasana atau proses pelajaran positif dan berkualitas adalah asas sekolah. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman itu adalah asas sekolah, kekuatan sekolah.
sehingga murid bahagia dalam proses pembelajarannya. Untuk menciptakan suasana seperti ini, kita mulai dengan kekuatan pikiran dulu, dengan menjadi role model disiplin positif. Nah, mungkin kita menjaga sesuatu kalau kita belum bisa mencontohkan mulai dari diri sendiri. Disiplin ini dikuatkan lagi dengan kebiasaan-kebiasaan selain di sekolah dan juga di rumah, seperti itu ya. Mengundang narasumber atau orang tua atau masyarakat yang memberikan materi tentang disiplin positif. Jadi seperti jargon yang sering kita dengar itu ya, berani ngotot itu baik. Jadi biarkan anak itu belajar dari kesalahannya. Salah itu juga bagian dari belajar. Belajar sesuatu dari kesalahan, tidak takut dan malah menutupinya. Seperti itu. Kita masuk ke materi bagian pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk bermain game. Ya, dengan pasang-pasangan. Ini nama gamenya adalah cobalah buka atau tidak. Seperti itu ya. Instruksinya. Jadi yang pertama, Bapak Ibu adalah A. Tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Bapak Ibu karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Yang kedua, B adalah rekan Bapak Ibu. Jadi yang B itu pasangannya. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Teman Bapak Ibu atau si B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi lakukan kegiatan cobalah buka tersebut dengan B secara bergantian nanti ya. Pertama A dulu yang menghafal, baru B. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Ya, coba silakan nonton pasangannya. Waktu ini masuk saya tak kuat menggoda. Jadi lakukan pasangan, cari pasangan adik-adik. Ayo. Ingat ya, bahwa sesuatu yang Bapak Ibu dengar pada sesuatu yang sangat berharga dan sangat penting bagi Bapak Ibu. Tadi bukan. Lakukan secara gantian. Pasangan. Bukan. Misalnya ini saya kasih kopi lah. Yuk, taruh 30 detik nih. Oh, Saya dulu ini. Bersamaan. Kita saya kasih waktu. Nah, ini satu-satu kan bisa diamati prosesnya. Waktunya 1 menit, berarti 30 detik. Yang A belum hafal, baru 30 detik kemudian langsung beralih B yang menghafal. Bukan kan? Ya, enggak ini waktunya mulai dari 1, 2, 3. Yuk. Yang A ini sekarang menghafal. Apa? Dikepal, tangannya dikepal. Jadi Bapak yang A, misalkan Bapak Sekar jadi Bapak yang A. Jadi Bapak mengepal sesuatu nih, dikepalkan tangannya. Jadi ini seolah-olah sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak. Sekarang patut amaya, merayu, menghardik, memarahi, menggelitik, atau menyampaikan uang agar Bapak mau membuka kepalan. Langsung Bapak buka, bebas tuh pilihannya. Maju nanti, mana ini waktu? Terakhir, kayak lagi dari Pak Arif Pak Sudah. Ya, waktu habis. Sekarang gantian. Sekarang Pak Tanah itu. Bebas. Sekarang gantian. Oh, sekarang gantian. Dia sekarang. Yang B sekarang mengepalkan tangan. Terus yang A merayu sekarang. Boleh dirayu, boleh dihati.
ada yang mau lagi saya langsung pulang ya. Oh iya. Oke. Jadi udah selesai ya. Nah, coba jawab pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak Ibu buka atau menutup kepala tangan Bapak Ibu? Saya buka. Nah, sekarang coba yang buka. Saya mau tahu alasannya. Kenapa Bapak membuka kepala tangan Bapak? Karena saya Tadi saya sebenarnya sih belum di apa namanya tuh, belum dibujuk, belum diintimidasi. Dia ingin saya membuka tangan, ya saya buka untuk dia. Karena tidak ada sesuatu yang saya tutupi untuk orang lain, tidak ada yang saya pegang untuk diri saya sendiri. Saya ingin berbagi apa yang saya miliki, saya bagi buat dia. Oke, bagus. Itu alasan yang membuka. Terus yang menutup, siapa yang mau mewakili kenapa? Coba. Kenapa Bapak menutup sampai akhir setelah digoda-goda? ini siapa? Ya seandainya yang saya bawa itu adalah barang penting. Nanti kalau saya buka nanti takutnya diminta atau diambil. Ya, karena itu, Positif lah sama ya, karena itu bukan masalah itu, karena apa? Barang yang saya bawa itu mungkin langka atau sulit untuk mencari. Tapi kalau udah diambil sama Oke. Ya. Jadi dari tadi 10 orang, siapa yang buka tutup? Yang buka siapa? Saya. Oh, cuma suara jasanya menutup. Yang menutup alasannya sama. Nah, ya, coba sekarang kita lihat. Ya, jadi dari game yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi kita yang memutuskan apakah kita mau membuka atau mau menutup kepalan tangan kita. Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Ya. Nah, jadi perbedaan itu indah. Dalam setiap keputusan seseorang membuka maupun menutup kepalan tangan, ada alasan unik di baliknya, ya kan? Semua orang punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kita yang baru kita mengerti dan pahami setelah mengetahuinya. Jadi kita tanyakan kenapa membuka, kenapa menutup. Jadi tidak boleh terburu-buru menyimpulkan atau menilai sesuatu tanpa bertanya sama sekali alasan di baliknya. Jadi itu inti dari permainan diri kita itu ya. Jadi tidak boleh asal menyimpulkan. Kita bertanya dulu kenapa kamu melakukan hal itu seperti itu ya. Karena setiap perbuatan pasti ada alasannya. Nah, maka dari itu sekarang kita merubah paradigma dari stimulus respon kebiasaan lama menjadi teori kontrol, pendekatan baru ya, dengan cara pola pikir dan cara memahami suatu berubah. Jadi kita mulai berpikir atau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan dilihat dari sisi pandang kita saja, tapi ya juga dari sisi pandang siswa atau murid. Sadar bahwa realitas atau kebutuhan dasar dan gambaran setiap orang terhadap suatu berbeda. Paham dan yakin bahwa setiap pandangan dan perilaku punya suatu tujuan di baliknya. Jadi orang berperilaku pasti ada tujuan di baliknya. Sadar hanya bisa melakukan kontrol diri, bukan orang lain. Jadi hanya diri sendiri yang bisa mengontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak fokus pada perbedaan, tetapi menjadikan perbedaan sebagai kesempatan berkolaborasi dan berkonsensus. Berkonsensus ini bermusyawarah untuk menunjukkan pilihan-pilihan baru dengan tujuan sama-sama menang atau menghasilkan win-win solution. Seperti itu. Disiplin positif itu sungguh berbeda dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman adalah alternatif terakhir, bahkan tidak perlu digunakan sama sekali. Terus apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu sehingga motivasi induknya terbangun. Bersifat universal, disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Banyak ini ada nilai kebajikannya, salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Tugas kita sebagai guru untuk menyemarakan profil pelajar Pancasila agar diingini dan diinternalisasi dalam diri murid sehingga timbul motivasi intrinsik atau kontrol diri untuk mencapai tujuan tersebut.
Jadi biar Bapak Ibu tahu juga ya, jadi prinsip belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Ketiga bernalar kritis. Keempat mandiri. Kelima gotong royong. Dan keenam kreatif. Nah sekarang kita teori motivasi. Tadi kan kita ngomong motivasi. Kita harus menunjukkan motivasi internal murid. Sekarang ada teori motivasi, ada hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, di sini ada 3 tindakan motivasi. Ada 3 motivasi tindakan yang ada itu. Pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, pembelajar sepanjang hayat berusaha dan bertanggung jawab, menghargai diri sendiri sebagai teladan, percaya akan jadi panutan oleh lingkungan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi contohnya misalkan gini, kita sebagai bapak ibu guru datang pagi-pagi karena alasan apa? Pertama, karena takut dihukum oleh kepala sekolah. Yang kedua, ingin mendapat penghargaan atau dipuji-puji oleh kepala sekolah. Yang ketiga, karena ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi role model yang positif bagi murid. Iya, motivasi ketiga ya. Karena yang pertama dan kedua ini adalah motivasi eksternal. Jadi kalau ada hukuman baru bertindak, ada baru dikasih hadiah baru bertindak. Kalau ini dari diri dan sepanjang hayat bakalan tetap datang pagi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sama juga murid-murid seperti itu ya. Jadi jangan kita mengubah murid itu dengan memberikan hukuman atau hadiah, tapi biar dia sadar sendiri, oh saya melakukan ini karena saya ingin menjadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru kenal kan dengan namanya hukuman dan konsekuensi? Sering dengar nggak? Ya, jadi ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi adalah hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba atau tanpa kesepakatan atau arahan. Misalkan ada murid terlambat, maaf Pak saya terlambat, kamu terlambat nggak? Dari lapangan 3 kali keliling lapangan, misalkan seperti itu, kan nggak ada hubungannya datang terlambat dengan hukum dari keliling lapangan. Misalkan ada murid lapor, Pak saya bukunya dirobek sama temannya, dihukum kamu ya, jongkok bangun 50 kali. Kan tidak ada hubungannya merobek buku dengan jongkok bangun. Kalau tidak ada hubungannya perilaku murid dengan hukuman, itu namanya menghukum ya. Murid tidak tahu atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, guru yang memberi, murid yang menerima. Hukuman itu berupa fisik atau psikis. Murid disakiti oleh perbuatan atau kata-kata, cenderung tidak terkait dengan perilaku murid. Ini hukuman. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati, dibahas atau disetujui bersama. Konsekuensi diterima bila ada pelanggaran. Konsekuensi dibuat guru, diketahui murid. Murid tidak nyaman jangka waktu pendek. Jadi tidak nyaman itu hanya jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Konsekuensi mengikuti peraturan. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi selama ini kita coba refleksikan, kita sering memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi. Nah, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini dia tujuan restitusi. Nah, ini ada punish by rewards, artinya menghukum dengan hadiah. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
kita sedang berusaha berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Paham maksudnya? Jadi saat kita mau juara satu, nah sama juara satu, bangun mana dia? Berarti kita berasumsi si anak nggak bakalan dapat juara kalau nggak kita kasih hadiah. Seperti itu dia asumsinya. Jadi hukuman dengan hadiah itu efektif jangka pendek, hanya efektif jangka pendek. Jadi bagus hanya sebentar dulu dikasih hadiah dan semangat, habis itu enggak. Jangka panjangnya enggak bagus dia, karena membuat murid ketergantungan, karena diberikan hadiah terus menerus. Aman sih banget, mungkin hadiah kayak misalkan kita sering ngasih piala, sekarang ada piala, di semua piala, semua kertas game, dia mesti belajar kayak itu jadinya mereka. Karena ketergantungan mereka. Terus rasa kecewa apabila tidak diberikan, cemburu. Siapa yang cemburu? Siswa yang tidak berprestasi seperti itu. Turunlah kualitasnya, mati kreativitas mereka dan berhenti mencoba. Murid kehilangan motivasi berusaha sekeras sebelumnya, atau jika melakukan sesuatu karena untuk seseorang atau syarat dari orang lain. Karena ada syaratnya aku pahamnya kemarinnya kayak gitu ya, jadi nggak ada motivasi intrinsiknya. Jadi penghargaan terasa seperti hukuman bila dikendalikan terlalu lama atau tidak mendapatkannya. Penghargaan dan hukuman menghancurkan potensi sesungguhnya. Jadi terus kita nggak boleh dong menghargai murid, boleh. Misalkan anak dikasih soal matematika bisa menjawab dan benar, cukup kita berikan tepuk tangan atau tepuk salut. Itu sudah merupakan suatu penghargaan yang diperoleh oleh murid. Oh saya bisa, cukup. Ya, jadi, saya harus bisa lebih baik lagi seperti itu daripada dikasih hadiah. Kan banyak tuh guru-guru yang bisa jawab saya pakai coklat, atau dikasih coklat. Itu sebenarnya mematikan ini kualitas murid. Itu ya masih ada coklat, berarti banyak yang ketangan dosen nggak ada gitu. Enggak, ketangan dosen semangat dia kayak gitu jadinya anak-anak. Restitusi pendekatan disiplin positif. Jadi, coba ini ada 3 kasus. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Kasih nggak? Sekarang temannya nih memecahkan gelas. Baru itu maaf ya, saya ganti rugi itu. Anda terima atau tidak? Terus yang kedua, Anda sudah berjanji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain. Dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Terus yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Nah, sekarang kita cari jawabannya ya. Bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah menolak semua tawaran itu. Dan akan bilang, tidak usah, tidak apa-apa, lupakan saja. Padahal kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Itu kebiasaan kita selama ini ya. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi ini kebiasaan kita yang salah ini ya. Harusnya biarkan dia memperbaiki kesalahannya. Seperti itu ya. Jadi itu membuat mereka menjadi orang yang bertanggung jawab daripada jadi dia lagi opsi ya menolak. Diganti berarti yang jawabannya lalu diganti ya. Iya ganti, karena dia yang ganti. Maaf ya, nanti jadi teman. Oh seperti itu, oh ya boleh, oke gitu. Tapi jangan karena tuh beras mahal itu harga sejuta, itu nggak boleh. Jadi biarkan dia mengganti semampunya itu adalah bentuk dari tanggung jawabnya si orang tersebut seperti itu. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Nah, coba Bapak Ibu sebagai seorang guru saat ada murid yang melakukan kesalahan, tindakan mana yang Bapak Ibu lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak.
Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau yang kelima, mengkritik dan mendiamkannya. Keempat, yang Bapak Ibu lain yang mana? Karena anak-anak melakukan kesalahan, yang mana Bapak Ibu lakukan? Satu. Iya, ini kalau ini ada yang kita mendiamkannya, didiamkan muridnya atau dikritik. Ada saja, tapi bukan kita, itu bukan. Ada saja ya. Itu apa? Mungkin kita mendiamkan. Oh, mendiamkannya, didiamin ya. Karena saking penting orangnya. Nah, jadi ini sebaiknya guru menanggapi atau merespon kesalahan murid dengan cara menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia untuk berbuat lebih baik lagi dengan mengatakan tawaran tidak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi kalau kesalahan itu wajar ya. Itu. Terus memungkinkan murid membuat evaluasi internal terkait dampak tindakannya terhadap orang lain dan berpikir cara memperbaiki kesalahan dengan diri solution untuk mendapatkan kembali harga dirinya sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Berikan dia evaluasi diri. Oh iya ya, yang saya lakukan itu salah ya. Jadi apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Gitu ya. Nah, biarkan murid menebus kesalahan atas inisiatifnya sendiri. Biarkan dia kasih solusi dia dari masalah yang dia buat. Misalkan murid datang terlambat. Kenapa kamu udah terlambat? Alasannya apa? Maaf bu, karena saya nunggu adik. Atau karena kan harus PMI kepakkan, saya nunggu adik. Terus gimana caranya ya biar kamu gak terlambat? Terus saya harus bangun lebih pagi. Bisa bangun pagi? Bisa. Caranya gimana? Kita larang bu di HP-nya. Kalau nggak punya HP, Mimir dan Mamunang, amasnya Mamunang, selain Mimir dan Mamunang seperti itu ya. Kasih anak memikirkan solusinya sendiri, arahkan dia, bimbing. Saya bertanya sendiri. Boleh? Kalau dihubungkan sama sebelumnya dengan contoh yang sekarang, yang apa kurang nyambung ya, yang belum nyambung apa materinya. Contohnya begini, kalau di awal ketika ada orang melakukan kesalahan, ya kan mereka menuntut kesalahan sendiri dengan niat menjadikan itu. Tapi di sisi lain contoh ini kita harus menciptakan kondisi yang membuat murid berbuat lebih baik lagi dengan mengadakan tawaran tidak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Bukankah nanti kalimat itu akan menenangkan pada pikiran murid itu bahwa kesalahan itu tidak perlu kita tutup karena biasa itu, hal biasa. Semua orang pasti bisa melakukan itu ya, pernah melakukan itu. Jadi tidak usah ya apa-apain lagi, tidak usah kita perbaiki, tidak usah kita tanggung jawabkan kan biasanya. Apakah begitu gitu? Gimana kita ya. Jadi kenapa kita penting melakukan tidak apa-apa? Semua orang pasti pernah berbuat salah. Kesalahan itu wajar, melakukan kesalahan itu adalah manusiawi. Itu untuk menenangkan mereka dulu terdahulu. Karena saat mereka anak-anak berbuat salah, langsung kita suruh nyari solusi, ngelek dia nanya. Dia langsung gini dia apa ya, jadi dia kan nggak apa-apa, salah itu wajar kok, tapi buat salah belajar lagi ya, buat salah belajar lagi ya, perbaiki lagi, jangan lakukan salah sama terus saja salah di depan di jalan dilobangi, masa terus dia minta di lubang yang sama, lo dibatasi kayak gitu. Jadi ini untuk menangkap mereka dulu, menstabilkan identitas. Oh kita juga ada di pihak mereka, gitu. Kita juga pernah, kita itu juga pernah buat salah kok, pernah lama waktu sekolah, tapi itu gimana caranya sekarang sampai berasa kayak gitu. Jadi ya biarkan tenangkan dulu dia, baru suruh anak-anak mengevaluasi dirinya sendiri, baru mengeluarkan gini solusinya sendiri. Untuk memperbaiki kesalahan siswa itu kita harus ada di antara mereka. Iya. Kita tidak menuntut hal-hal yang gimana, kita membangun semangatnya untuk memperbaiki kesalahannya itu dengan cara-cara yang manusiawi. Iya, manusiawi. Jadi jangan langsung dihukum, salah langsung dihukum. Tanya aja apa alasannya mereka melakukan hal itu seperti itu. Bagian ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang kita tahu selama ini adalah peraturan kelas, peraturan sekolah, tidak keyakinan ya. Karena keyakinan itu lebih memotivasi seseorang dari dalam. Di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai seperti keselamatan atau kesehatan yang menjadi suatu keyakinan anak-anak. Dengan keyakinan
anak lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, peraturan lebih rinci dan konkret. Terus berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi misalkan peraturan kelas, peraturan sekolah itu tidak boleh datang terlambat. Kita ubah menjadi kalimat positif, datanglah tepat waktu. Jadi dalam keyakinan ini tidak boleh dinyatakan dalam kalimat negatif, selalu diusahakan dalam bentuk positif. Misalkan tidak boleh ribut di kelas, ganti dengan tertib di kelas, seperti itu. Ya, ini kegiatan karena di kelas 4 ya. Ini saat membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Setelah jadi keyakinan kelasnya dibentuk dalam bentuk poster, kemudian ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Jadi setiap anak-anak melakukan kesalahan diingatkan lagi, coba kamu misalkan ada ribut nih, berarti kamu melanggar tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana. Itu misalkan anak-anak terlambat tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang disiplin. Kalau anak-anak berbohong berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang jujur, seperti itu ya. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Menurut Dr. William Glasser ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu survival atau bertahan hidup, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, biologis dan rasa aman. Terus yang kedua adalah love and belonging, yaitu cinta dan kasih sayang. Jadi merasa diterima dan menjadi bagian kelompok atau komunitasnya, kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang. Ingin disukai dan diterima lingkungannya, akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya, teman sebaya sangat penting, suka bekerja dalam kelompok. Jadi cara kita memberikan kebutuhan dasar anak adalah secara unik, berikan kesempatan berkolaborasi dan membangun ikatan emosi. Terus kebutuhan dasar yang ketiga ada penguasaan atau power. Merasa dan diakui kompeten, punya harga diri, kesempatan membuat keputusan, suka mengamati, perfeksionis, kecewa jika salah. Jadi orang yang butuh penguasaan dia akan ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, kecewa bila melakukan kesalahan, rapi, sistematik dan selalu ingin yang terbaik. Itulah ciri-ciri orang yang butuh penguasaan. Kalau orang-orang ciri yang butuh freedom, kebebasan, kesempatan membuat pilihan secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihannya, percaya diri berpendapat, suka mencoba-coba hal baru dan menarik, tidak terpengaruh orang lain. Jadi cara kita sebagai guru memberikan kebebasan pada anak adalah dengan melakukan pembelajaran yang beragam, dengan metode menarik, pembelajaran berdiferensiasi, perlu banyak bergerak. Yang terakhir kesenangan. Mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ingin menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi tinggi terhadap hal-hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan menggemaskan saat bertingkah buruk masih terlihat lucu. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar dipenuhi dengan berbagai cara, positif maupun melanggar aturan dan nilai. Perilaku buruk karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi tetapi tidak tahu cara penyampaiannya. Jadi saat anak melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasar sang anak tidak terpenuhi. Itulah alasan kita pun seperti itu. Kita melakukan sesuatu itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar kita yang 5 itu. Namun kita punya kapasitas untuk kontrol atau kendali untuk memilih tindakan positif mulai dari mengidentifikasi dan mencari solusi kebutuhan yang mendorong tindakan tersebut. Guru berusaha memenuhi, menuntun dan mendukung pemenuhan kebutuhan murid secara positif sehingga murid tumbuh seimbang dan bahagia. Ini contohnya ada kasus seperti ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Misalkan Bapak Ibu guru ini adalah wali kelas 2, punya murid yang namanya Doni. Semua teman-temannya sering mengeluh, Bu, Doni Bu, suka kali dia ngambil makanan saya secara paksa. Saya bawa mie digepek, dimakan sama dia. Apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Doni? Bertanya pada Doni terlebih dahulu kenapa melakukan hal tersebut. Ya, Lalu kita melakukan
tindakan melakukan apa namanya observasi terhadap anak tersebut. Ya, ya. Kita harus melakukan identifikasi dulu apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ya, jadi ini setelah ditanya oleh Ibu Amar, Doni bilang, kenapa kamu merebut makanan temanmu secara paksa? Dia bilang pertama, lapar bu, dan orang tua saya tidak bawakannya bakal makan siang. Terus yang kedua, senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Jadi dia cari perhatian, apa ruangnya ya. Terus dia merasa hebat karena temannya jadi ikut takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Yang keempat, bosan dia dengan bekalnya yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu bawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Yang terakhir, iseng aja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, jadi kelima ini, yang pertama lapar, itu karena dia memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Dia senang temannya memperhatikan dia, jadi perhatian karena dia butuh perhatian dan kasih sayang. Karena kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia butuh kasih sayang. Dia ingin merasa hebat dan temannya takut karena dia butuh kekuasaan. Terus dia bosan dengan makanan itu aja karena dia butuh kebebasan, makanan yang beragam. Iseng saja karena dia lucu aja melihat temannya kesal, dia karena ingin mencari kesenangan. Seperti itu. Jadi semua tindakannya itu untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Ya, ini waktu saya memberikan tempat kuesioner 5 kebutuhan dasar untuk menganalisis kebutuhan dasar apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh anak-anak. Seperti itu. Ya, dari hasil analisis kuesioner yang saya berikan ke kelas 4, ini cinta dan kasih sayang itu ada 5 orang, kebutuhan dasar yang paling tinggi. Terus penguasaan nggak ada, kebebasan hanya 2, kesenangan hanya 4. Sedangkan yang kebutuhan dasarnya rendah itu kasih sayang 1, penguasaan 3, kebebasan 7. Jadi 7 anak yang ingin kebebasan. Berarti 7 anak ini sebagian besar anak-anak itu ingin pembelajaran yang beragam, sehingga anak bebas bergerak sana sini, bermain sambil belajar seperti itu. Kesenangannya 0, begitu ya. Ini materi yang terakhir, restitusi 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama adalah guru penghukum. Sekarang coba kita refleksikannya, kita ada di posisi kontrol guru yang mana? Yang pertama itu guru penghukum. Guru menggunakan caranya berupa hukuman fisik maupun verbal, ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik, murid marah, menendang dan agresif. Ini adalah guru sebagai penghukum dia. Jadi seringan matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk, kamu itu kok kayak gitu ya, menghardik. Jadinya murid juga ikut marah, menendang dan agresif. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Guru bersuara lebih lembut, memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada murid, lesu, membuat murid memendam emosi, tertekan, tidak nyaman, bersalah, gagal, dan menadiri hingga menyakiti diri atau orang lain lebih bahaya dari penghukum. Kayak gini, masa kamu tega sih, ibu udah capek-capek ngajar tapi kamu udah kayak gini. Jadi murid merasa bersalah dia ya. Itu lebih bahaya lagi daripada guru penghukum. Terus sebagai teman, guru tidak menyakiti murid, mengontrol lewat persuasi, hubungan baik dan humor, sering diajak bercanda muridnya. Hubungan baik terjadi antara guru murid. Murid kecewa jika suatu saat guru tidak membantu, tapi jeleknya kalau saat gurunya nggak membantu, kecewa dia. Ya, adik itu padahal guru anggap teman kayak gitu ya. Murid bertindak hanya pada guru tertentu atau tergantung gurunya. Jadi ada teman untuk dia rumahmu, guru nelayan serumahmu seperti itu ya. Pemantau, guru mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku murid berdasarkan aturan konsekuensi, mengandalkan catatan, menggunakan stimulus untuk mengontrol murid, emosi tidak berlebihan, menjadi marah atau merasa bersalah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, tetap tidak nyaman, tidak bisa ditinggal selama menjalankan konsekuensi. Jadi dipantau dia.
Misalkan kalau tahu datang terlambat, berarti apa yang harus kamu lakukan? Mengerjakan soal selama istirahat, gitu ya. Jadi saat memberikan kesalahan, ingatkan lagi konsekuensi yang harus dilakukan. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Guru berkolaborasi bersama murid, menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, membimbing murid mengatur diri, mengacu pada restitusi, nada tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid, fokus pada murid. Jadi ini contoh guru manajer. Nah, coba kita tonton videonya biar lebih jelas lagi macam-macam gurunya. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kayaknya kita nggak ada yang posisi hukum ya. Nggak ada Posisi ini kayaknya. penghukum biasanya berbicara dengan Paling standar itu paling bapak ibu guru ada di teman biasanya. Atau kadang-kadang membuat asal salah. Kalau saya seperti itu. Kalau hukum jarang kayaknya ada bapak ibu yang menghukum ya. Kalau masalah membuat asal salah kayaknya lebih sering. Kamu nggak kasihan sama ibu. Ibu udah capek-capek ngajar, kamu malah jalan sana sini ribut sama temennya. Kan sia-sia jadinya ibu ngajar kayak gitu ya. Jadi anak-anak merasa bersalah. Teman juga sering karena kita sering bercanda sama anak-anak lebih akrab ya. Jadi ketergantungan kalau ada wali kelasnya baru anak-anak mau itu, kalau ada guru lain kadang-kadang nggak dihiraukan seperti itu ya. Terus pemantau sudah mulai meningkat karena setelah dibentuk keyakinan kelas, bapak ibu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, anak kita mulai sudah meningkatkan diri menjadi pemantau. Kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Terus konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Tinggal diingatkan lagi seperti itu ya. Kalau manajer baru dia kasih anak-anak mencari solusinya sendiri, arahkan bimbingan dari kapan kamu mulai seperti itu, kamu ingin jadi pribadi seperti apa, bertanggung jawab, mandiri seperti itu, sehingga muncul motivasi intrinsiknya. Yang materi terakhir restitusi atau segitiga restitusi ya. Ini. Jadi di sini ada 3 langkah segitiga, namanya segitiga ya. Jadi ada 3 langkah. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi di sini.
menstabilkan identitas itu seperti yang tadi itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu ya. Setelah menstabilkan identitas, baru memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah itu baru menanyakan keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Jadi segitiga diskusi itu proses dialog guru atau orang tua agar menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas itu ciri-cirinya seperti ini. Kalimatnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu waktu muda dulu, waktu sekolah dulu seperti itu ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan saya kesal Bu karena saya dihina. Ya, kamu berhak kok merasa kesal. Bapak juga kesal kok kalau dihina. Seperti itu contohnya misalkan ya. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Mengembalikan kestabilan psikis murid yang mengalami gagal identitas dari sedih, emosional, merasa bersalah, fokus pada kesalahannya, menyalahkan orang lain, dan terperangkap pada masa lalu, menjadi tenang, suasana hati mendukung proses belajar, energinya digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengontrol masa kini serta akan datang. Jadi misalnya kalau salah ini, Bu, ayo kapan perlu, itu saya menyalahkan, ini ada kata-katanya. Bapak Ibu nggak tertarik kok mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ayo kita pecahkan bersama, kayak gitu ya. Terus setelah menstabilkan identitas, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalkan dia kesel. Padahal kalau selain kesel, kamu mungkin ada yang bisa mukul dia ya, tapi syukurnya kamu hanya mengutarakan kata-kata marah aja. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kayak misalkan, saya kesel Bu karena saya dihina. Ya, berarti bagus. Kalau ada yang menghina kamu, memang harus kamu bisa mempertahankan harga dirimu karena itu penting buatmu kayak gitu ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mendapatkan sikap yang baru. Kayak gitu ya, bagus seperti itu. Tapi lebih baik lagi kalau kamu kontrol emosinya, tarik nafas dulu. Baru kalau kamu nggak bisa menyelesaikannya, laporkan pada guru seperti itu ya. Jadi validasi tindakan yang salah ini, jika kebutuhan dasar yang menjadi tujuan murid dipahami atau divalidasi, guru dapat menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhinya. Kayak tadi kasus si Doni itu ya. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan kalimat atau kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi ini bisa diterapkan di kelas atau di rumah masing-masingnya. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi murid siap dihubungkan dengan keyakinannya untuk menjadi orang yang diinginkannya, menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab, seperti itu. Ini penerapan segitiga restitusi, tugas juga yang sudah saya lakukan Jadi waktu itu tugasnya adalah membuat 2 masalah skenario. Terapkan ke siswa terus tanyakan testimoninya gimana, kasar kamu salah, ibu tanya seperti ini atau langsung dimarahi. Jawabannya anak lebih nyaman kalau tanya seperti ini ya daripada langsung dimarahi. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain perilaku murid yang salah dikaitkan dengan keyakinannya. Murid bersedia memperbaiki masalah, pemecahan masalah relevan, usaha perbaikan berasal dari murid. Adanya waktu yang didedikasikan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Tahapan segitiga restitusi dijalankan bergantung pada berat dan ringannya suatu masalah. Jadi tergantung situasi juga, tergantung masalah. Nah, coba saya minta Bapak Ibu mengisi kuesioner tentang kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang mana sudah terpenuhi, yang mana yang belum dijawab dari pertanyaannya ya. Atau langsung ya di oleh-oleh di langsung di nilainya itu di aplik. Oh iya, itu langsung ya. Dikarin. Jadi dari 40 pertanyaan itu, misalkan yang pertama, saya senang berteman. Kalau
Kalau senang berarti teman, kalau nggak senang berteman berarti satu. Kalau kadang-kadang karena suka berteman, kadang-kadang enggak, tergantung temannya. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau dikasih sini sama pasti. Dilingkring. Nanti di total itu ya, poin 1 sampai 10 di total berapa jumlahnya? 11 sampai 20 di total. 21 sampai 30 di total. 31 sampai 40 di total. 1 sampai 10. Terus 11 sampai 20. 11 sampai 20. 21 sampai 1 sampai 10 berapa totalnya? 11 sampai 20 berapa? 21 sampai 30. 31 sampai 40. Langsung totalan di kalkulator HP boleh juga. Nomor 20 apa mas dengan ibu? Nomor 20. Bahwa saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Saya Tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. jadi jumlahkan gitu. 1 sampai 10 dijumlah totalnya nilainya. 11 sampai 20. Maksudnya jumlahnya gimana? Total kan ada nilai poinnya 5, 3, 1. Tambah tuh. Tapi sampai 10. Sampai 10. Terus 11 sampai 20. Terus 21 sampai 30. 31 sampai 40.
Kak. Udah. Jadi jauh dengan sungguh-sungguh ya, sesuai dengan keadaan Bapak Ibu. Dia tahu kebutuhan dasar mana yang sudah terpenuhi dan kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Koleksi apa? Ada sih tak pernah koleksinya. Orang pikir saya ini kadang-kadang mata. Ada gitu. Awalnya katanya aku lucu. Kadang-kadang pasti mata. Saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Hanya keinginan aku apa? Seperti jawaban hati orang. Dengan penuh kejujuran dan keyakinan. Tangan tanggung jawab. Hanya kadang-kadang keyakinan dari salah. Itu baik. Saya suka memiliki pilihan, suka daripada tidak ada pilihan. Misalnya saya ada pilihan ini kan mentok. Arisin total. Kalau yang juga yang Arisin ya, dari dulu itu arisin. Arisin itu. Ah, nggak sampai 5 tambah 5 tambah 3 tambah 5. 5 kali 3 sampai 10 nih.
25 sampai 9 Udah semua? Dah. Sing, orang pikir saya bodoh apa sih? Kadang-kadang. Kadang-kadang bodoh orang itu kan jadi dokter. Sangat benar. Dia berpikir saya bodoh, tapi saya tidak bodoh. Orang yang pikir saya bodoh. Di antara bapak ibu ini siapa yang berpikir saya yang bodoh? Untuk jawab kuesioner nih. Kalau tidak ada angkat tangan saya jawab tidak benar. Tidak benar ya. Bodoh itu memang Mengejarnya lah jawabannya 45, 33. Maksimalnya 50 ada. Ya maklumlah mereka kan berdoa-doa. Ada yang mungkin saya bodoh. Saya. Boleh 1 sampai 10 tuh 5, 3, 1 tambah macam. Kayak tidak pernah jangan pakai. Saya benar Bagian makan jam. terserah itu kita tak boleh sembilan itu memang 9. Tadi di sini 9. Bismillah. Pulau paling gede nih, kalau yang kejam tadi gitu. Lalu main lagi. Apaan nih? 5, nama 3, nama 3, nama 5, nama 1, nama 1, nama 1, nama 1, nama 5. Oh, nilainya itu. Nare. 5 kali kuda nih, 2, 3 dulu kan 9. Kamu suka sekali jadi kesel Ini udah nih. Ini sih. Gitu yang cepat ya. 3 apa 2? 5 orang itu. Ini bisa jangan. Ya biasa lah Pak Bro. Dulu saya juga gitu hitungnya. Itu kan sampai 10 ya. Mas gitu. Hasil yang 30. Ini ngelangi sih lawas. Tiga kali 9 tambah 5. Abi tambah 5 32. Yang depan diperhatikan hasilnya. Udah total semuanya ya? Jadi 1 sampai 10 itu adalah kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Terus 11 sampai 20 kebutuhan dasar penguasaan. Maksudnya gimana tuh? Makanya jelasan tak kasih tahu dulu. Terus 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 kesenangan. Sekarang lihat di antara 4 tingkatan itu yang mana paling besar? Cinta dan kasih sayang. Berarti itu yang sudah terpenuhi. Yang mana yang paling kecil? Itu yang ingin dipenuhi.
yang mau dipenuhi, yang belum terpenuhi. Jadi tingkatan nilainya yang paling besar itu adalah kebutuhan yang Bapak Ibu sudah penuhi. Sudah terpenuhi, itu sudah terpenuhi. Yang paling kecil itu yang belum terpenuhi. Orang bebas. Coba kalau sekarang yang mana paling besar? Nilainya antara 4 tingkatan itu paling besar. Ada saya nih. 32, 36, 34, 32, 36 itu paling besar. Apa nih? Yang kedua itu penguasaan. Yang paling kecil 32. Naren berpuasa. Kesenangan, berarti Bapak konek senang. Berarti Bapak sekarang sedang mencari kesenangan. Pantai itu paling besar. Kalau tidak saya itu sudah terpenuhi. Yang kurang paling kecil Paling kecil kebebasan. Bebas dan kebebasan. Berarti nyambung dan itu ya. Kesenangannya kalau cinta kasih sayangnya udah terpenuhi, otomatis kesenangannya mirip nih. Saya kan cinta kasih sayang 46, kesenangannya 45. Oke, kita sudah dapat Yang paling besar pada tapi saya bukan kebebasan sih mas. yang paling buruk berarti kebebasan, berarti ingin diakui, ingin memimpin kayak gitu, ingin bebas. Menurut Paling besar penguasaan. oh, Itu sudah kayak juga. oh, Paling kecil pasti cinta dan kasih sayang. Belum ada yang mencintai. pertama Apa? paling besar Yang paling besar cinta dan kasih sayang, kemudian baru kesenangan, baru lanjut ke penguasaan, baru terakhir kebebasan. paling besar oh paling besar kenapa sih sudah besar mencari sendiri berarti mencari kesenangan sendiri. Terus yang paling kurang kebebasan. bebas. Padahal saya bebas. Masih tentukan belum bisa memilih ada. Nah, artinya merasa terikat gitu, merasa kalau ada tugas itu pasti tidak bisa kita anggap sendiri gitu. Oh, belum bebas. tertekan Baru bisa bebas Kalau sendiri. bisa Bebas. besar cinta dan bukan dari kecil. paling kecil kebebasan. Oh, kebebasan. Mau udah Sama cinta kasih sayang baru kebebasan. oh. Mari kita bebaskan. Kebebasan karena suka mencoba hal baru, suka banyak pilihan, bebas menentukan apapun keputusan sendiri, nggak bisa diatur. Itu kebebasan. Makanya kebebasan sudah terpenuhi. Yang kurang itu adalah kesenangan. Ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan? Sudah jelas. Jadi intinya yang pertama itu kan yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri. Kita nggak bisa menginginkan orang lain mengontrol diri kita ya. Terus ada 5 posisi kontrol tadi itu sebagai guru, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Ya, Pak Ade. Bertanya satu tentang itu 5 posisi kontrol kan ada yang 5 sebagai manajer. Misalkan kalau seperti siswa kita ada seperti Diana yang susah diajak bicara, itu bagaimana kita seharusnya menyikapi? Maksudnya tadi kan kita sebagai manajer kita menanyakan apa sih permasalahan dia, Ya. tapi dia diam saja. Iya, benar. Bagaimana kita bertindak sebagai Iya, seorang benar. guru? Itu juga jadi pertanyaan saya pada saat mendapat materi ini, karena saya kan ingin mencoba tahapan sertifikat diskusi itu dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terus kalau anak-anak yang biasa gini mungkin bisa lakukan karena dia ingin bisa menjawab udah benar nggak sesuai nggak sama kayak dengan kelas enggak bu, mau berbaginya mau bu, dengan cara gimana mereka mau jawab, tapi yang nggak bisa kayak contohnya Budi itu nama itu ditanya nggak mau jawab. Budi kelas 5 juga yang cowok yang kemarin lagi salah itu nggak bisa nih, makanya itu bersifat fleksibel sesuai dengan berat ringannya permasalahan seperti itu. Jadi kalau emang nggak bisa diapain kali, makanya butuh kerjasama, kolaborasi antara guru dan orang tua. Guru udah membimbing seperti ini, orang tua juga butuh yang berarti udah membimbing di sekolah, orang tuanya nggak nemu. Kan
percuma jadinya seperti itu. Makanya perlu juga kerjasama sama orang tua, dipanggil orang tuanya, dikasih pemaparan. Nah seperti ini, kalau nggak bisa lagi berarti emang udah nggak bisa diapa-apain seperti itu. Apa langsung kita menurut orang tua atau kita boleh komunikasi dulu, misalkan kita telepon dulu orang tuanya seperti itu. Komunikasi dulu, Iya. kan guru kelas dulu. Kalau guru kelas kan kalau ada masalah di sekolah itu antara murid dulu sama guru kelasnya. Kalau nggak bisa baru kepala sekolah, kalau nggak bisa baru Guru dengan guru, guru dengan guru, baru guru dengan kepala sekolah, baru Iya, bawah. terus sama guru kelas dulu koordinasi. Kelas ada sama guru yang sebelumnya misalkan pada kelas 5, berarti yang guru kelas 4 sebelumnya Ya koordinasi sendiri seperti apa? sama kayak gitu. Kayak gitu seperti itu. Ada yang nanyakan lagi? Cukup. Jadi perlu kita ingat juga ya, kalau hukuman dan penghargaan itu sama-sama menghukum untuk intinya ya, sama-sama mematikan kreativitas anak. Jadi usahakan jangan memberikan hukuman, jangan juga memberikan hadiah seperti itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Ada yang diskusikan lagi? Ya, Satu lagi Bu, ya coba. ini untuk di kelas berapa saja bisa diterapkan hal seperti ini. Bisa. Artinya tentang pengelolaan kelas, anggap misalnya contoh nih ya. Kalau ada siswa yang dihardik oleh temannya, dia kan merasa kesal, dia ingin membela diri tuh, sampai menyakiti temannya yang menghardik. Kalau sepintas tadi saya lihat pemaparannya kan, dia itu hal yang wajar dia lakukan untuk perhatian diri kan. Terus biasanya gitu, kalau di kelas rendah nih, dia kan belum tahu tentang benar salah nih. Si A merasa dirinya benar, si B juga merasa dirinya benar, kadang kan begitu. Ya. Terus si A ingin merasa, karena dia merasa benar, ingin mempertahankan harga dirinya, dia memukul si B. Si B juga tidak merasa bersalah karena dipukul oleh si A, maka dia ingin mempertahankan dirinya. Akhirnya dia berkelahi. Gitu. Jadi pertanyaan saya, ini bisa diterapkan dari kelas mana saja? Apa semua kelas di SD atau gimana? Semua kelas diterapkan kelas 1 sampai semuanya bisa ya, yang SD dan TK bisa TK, SD, SMP, SMA dengan bahasa yang lebih sederhana. Kalau misalkan yang berantem itu kelas 6, misalkan kelas 1, dia merasa benar, ya dan dua aku panggil dulu. Kamu kenapa kayak gitu sama temennya? Dia pasti mengungkapkan alasannya. Kamu kenapa? Balikin sekarang posisinya. Kalau kamu jadi dia gimana? Kalau kamu jadi dia gimana? Seperti itu. Balikin ya. Kalau kamu digitu sama temennya gimana perasaannya? Sedih nggak? Temenmu juga sedih digituin. Kalau kamu gituin temennya gimana? Marah kan? Makanya temenmu juga marah kalau kamu gituin. Jadi kalau udah tahu kalau kamu itu marah digituin, sedih digituin, jangan begitu sama orang lain kayak gitu. Jadi mau membagi diri, mau. Makanya saya bilang itu nggak bisa sehari 2 hari perbaiki karakter anak tuh. Perlu kebiasaan lagi. Mari bikin itu, ulangi. Kalau sudah terlalu sering, jadi kebiasaan yang positif. Menjadi karakter. Itu budaya seperti itu. Memang nggak bisa sekali ini. Saya aja kelas 4 susah sekali karena apalagi kelas 2 tahun sebelumnya kan pandemi, belajar di rumah. Kebiasaan mereka tuh masih gini sekali ya, suka bicara orang lain, suka menyalahkan orang lain. Padahal dia yang salah bu, tadi aneh gini. Sini pun Aresa lagi ada topik kesalahan gitu aja. Bukannya minta maaf ya saya salah, saya janji dah nggak makan itu lagi. Terus yang lainnya juga minta maaf kan nggak berkelanjutan lagi itu panjang sekali jadi ceritanya. Ubah itu sudah sekali emang, tapi nanti kalau seiring berjalannya waktu pelan-pelan pasti bakalan berubah. Seperti itu kalau kita arahkan. Dia pasti kebodoh akhirnya ini sembuh di Budi kelas 2 sama Budi kelas 5 Budi kelas 2 sama kelas 5. Budi kelas 2 Budi kelas 2 sama Budi kelas 5 nih bermana kan? Budi kelas 5 kan Solusinya satu, kalau bikin anak jangan kasih nama Budi. Karena Budi itu kan nama yang baik, ini ayah Budi kan yang baik. belum bisa aku tahu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Pas. Sudah jelas ya? Ya. Ya, selesai dan sekian. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Kepala SD Negeri 2 Lungke, Kepala SD Negeri 2 Lungke dan Bapak Ibu Guru serta pegawai SD Negeri 2 Lungke ya. Saya ucapkan karena sudah minta banyak waktu ini ya.
2 jam, kurang lebih 2 jam ya. Jadi untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih dan aturang para santi. Om Santi 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 Om. Bersama